Nah, di sini kita bisa mengetes ketajaman cutter, berbagai cutter. Ini kita akan mencoba merasakan ketajaman cutter dengan menggunakan kertas HVS. Nah, kita coba dengan menggunakan cutter yang jumbo dulu untuk mengetahui tingkat ketajamannya sampai seberapa. Ini coba lagi yang tanggung atau yang besar. Tadi yang kuning, warna kuning itu cutter yang jumbo, ini cutter yang besar atau yang tanggung menurut saya. Ini juga tajam. Kita coba lagi yang kecil, yang warna krem. Ini kelihatannya sudah tajam, tapi ketajamannya masih agak kasar sedikit. Nah, yang ini ukuran kecil juga, tapi sudah tajam. Tajamnya lebih tajam daripada yang warna putih atau krem. Nah, ini kita masukkan lagi. Kita akan coba untuk mengasahnya lagi. Ini kita masukkan dulu ke awal. Jadi di setiap cutter cara pengunciannya juga beda-beda. Ada juga yang harus dikunci, ada juga penguncian secara otomatis. Nah, kita cek lagi untuk ketajaman cutter yang akan kita buat motong kambing. Ini semakin besar cutternya semakin tajam. Coba kita stropping kulit dulu. Jadi dari segel kita buka. Kita untuk uji coba tes ketajamannya sampai seberapa, tingkat kehalusannya sampai seberapa. Nah, kita coba menghoning cutter terlebih dahulu. Jadi uji cobanya kita banyak sekali dengan cara menghoning, dengan cara menstropping. Nah, kita juga penasaran ya, biasanya yang di stropping ataupun di honing cuma pisau saja, ternyata cutter juga bisa di stropping maupun di honing. Nah, kali ini kita honing untuk menajamkan cutter. Jadi sebelum kita buat potong kambing, kita coba dulu dengan menghoning cutter tersebut. Tajamnya beda ternyata. Jadi dari pabrikan kita buka segelnya dan kita tes dulu tingkat ketajamannya, lalu kita honing. Setelah kita honing baru kita stropping. Jadi untuk mencobanya, untuk merasakan tingkat ketajaman cutter itu menggunakan kertas HVS. Kita coba dulu dengan kertas HVS, lalu kita rasakan ketajamannya sampai seberapa, baru kita menggunakan honing. Setelah kita menggunakan honing, ketajamannya sampai seberapa, masih penasaran lagi menggunakan stropping kulit. Jadi dari mengasah pun, dari menstropping maupun menghoning cutter itu juga ada fungsinya masing-masing. Nah, harus pelan-pelan. Jadi dirasakan cara kita menghoning cutter ternyata beda sekali. Jadi tajam pabrikan itu dengan kita mengasah lagi atau menstropping ataupun menghoning cutter, ketajamannya lebih halus lagi. Jadi dari
baru, jadi dari kita membuka segelnya. Jadi ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dari tes ketajaman, baik dengan menggunakan honing, dengan stropping. Nah, itu kita harus bisa merasakan ketajaman dari cutter ini. Nah, coba Anda lakukan dengan pisau setelah pisau pabrikan yang tajam, tes di kertas, lalu tes diasah lagi dengan menggunakan honing maupun stropping. Nah, kita coba lagi dengan cutter yang kecil. Nah, cutter yang kecil ini untuk mata cutternya agak lemir, agak lentur, jadi harus berhati-hati dalam hal pemotongan dengan menggunakan cutter sekecil ini. Setiap cutter yang kecil itu beda-beda tajamnya. Ini kita coba menghoning, tajamnya ada peningkatan ketajamannya apa tidak. Nah, itu nanti kita bisa merasakan antara merek A, merek B. Nah, itu bisa kita rasakan lebih tajam yang mana. Nah, itu untuk memotong kambing. Nah, ini kita coba menghoning dan mengetes ketajamannya lagi dengan menggunakan kertas HPS. Memang sangat beda, jadi setiap pisau ataupun cutter kalau sudah tajam, sebaiknya kita honing dulu atau kita stropping dulu dengan stropping kulit. Nah, ini kita selalu mencoba untuk mengetahui tingkat ketajamannya sampai seberapa. Jadi yang dihoning bukan hanya pisau maupun golok, jadi cutter pun juga perlu dihoning. Nah, fungsinya apa? Untuk mempertajam cutter atau mempertajam mata pisau. Nah, ini lebih tajam lagi. Jadi di setiap cutter yang baru itu semuanya tajam, tapi ketajamannya itu lebih baik lagi, diasah lagi. Dan teknik pemotongan pun juga diutamakan. Jadi kita harus tahu tingkat teknik pemotongan itu bagaimana. Jadi jangan asal-asalan memotong kalau tidak mengetahui ilmunya tentang teknik memotong. Sebaiknya menggunakan pisau saja. Jadi kalau untuk cutter ini memang sangat rawan dan lentur sekali mata isi cutternya. Nah, ini memang tantangan bagi kami memotong kambing dengan menggunakan cutter yang kecil, tanggung maupun yang jumbo. Nah, ini kita coba untuk menstropping dengan kulit agar lebih tajam lagi. Ternyata yang kami rasakan antara cutter yang kecil, yang kedua cutter ini yang warna hijau sama warna putih gading kalau istilahnya, atau krem. Nah, ini ternyata tajam yang hijau. Mungkin dari mata pisaunya pun juga beda, bahannya juga beda. Jadi ini mereknya juga beda, dari bahan isi cutter pun juga beda. Ya, kalau saya rasakan itu yang antara cutter yang hijau dengan cutter yang krem ini atau putih gading ini, kita coba terus menerus, ternyata yang paling tajam itu cutter yang warna hijau. Nah, ini kita coba terus mencoba untuk merasakan bagaimana tingkat ketajaman antara cutter yang satu ini dengan yang satunya. Nah, ini kita stropping dulu. Jadi kita harus merasakan bagaimana tingkat ketajaman pisau itu yang bisa
semuanya bisa untuk memotong, tapi kita cari yang terbaik lah, katakannya yang paling tajam sendiri yang bagaimana. Nah, kita coba. Yang krem ini semuanya tajam, tapi tajamnya nggak ada yang sama. Nah, kita akan masuk ke ini pengetesan cutter yang tanggung atau yang besar, yang rata-rata pada umumnya sama. Ini tajam sekali, ternyata beda dengan cutter yang merek lain. Jadi setiap cutter itu mereknya beda, ketajaman awal juga beda. Yang penting jangan menggunakan cutter yang murahan. Jadi kemarin sudah kita bahas untuk memilih cutter. Jadi cutter itu ada porsinya masing-masing. Jadi dari ketajaman juga beda, bentuk juga beda, perbedaan cutter kualitas bagus dan kualitas kurang bagus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.